Pernahkah kamu merasa kelelahan? Bukan karena pekerjaan, tapi karena pikiran sendiri? Seolah semua hal terasa terlalu personal, terlalu berat, terlalu menekan. Satu ucapan bisa membuatmu diam berjam-jam. Satu ekspresi dari orang lain bisa mengganggu harimu. Tanpa sadar, kita hidup dalam mode selalu siap terluka. Tapi, benarkah semua itu pantas untuk dibawa ke dalam hati? Kita hidup di dunia yang penuh variabel tak terduga. Perilaku orang lain, situasi yang berubah, komentar yang tak selalu ramah, semuanya di luar jangkauan kendali kita. Tapi anehnya, justru disitulah kita sering menyimpan beban, menggenggam hal-hal yang bukan milik kita untuk dikendalikan. Stoikisme hadir bukan untuk membuat kita mati rasa, tapi untuk membebaskan dari pola reaktif yang melelahkan. Filsafat kuno ini mengajarkan kita membedakan antara apa yang patut dirasakan dan apa yang hanya mencuri ketenangan tanpa memberikan makna. Bayangkan jika kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena ekspektasi yang tak terpenuhi atau komentar yang tak sesuai harapan. Bayangkan memiliki kedamaian yang tidak tergantung pada validasi luar, tapi tumbuh dari keteguhan batin yang jernih. Di video ini, kita akan menyelami 7 prinsip stoik yang relevan, bukan hanya untuk dipahami, tapi diterapkan dalam realita yang kompleks. Kita akan membedah luka yang tersembunyi di balik kebiasaan terlalu mengambil hati, dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih bijak, lebih berjarak, tapi tidak kehilangan empati. Bukan dengan menyangkal perasaan, tapi dengan mengenali kapan harus merasa, dan kapan harus melepaskan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Diam bukan berarti kalah. Tenang bukan berarti lemah. Dalam dunia yang sibuk bereaksi, menjadi bijak adalah bentuk kekuatan tertinggi. Mari kita mulai. Poin 1. Kendalikan yang ada dalam kendali, lepaskan yang di luar kendali. Pernah nggak kamu merasa seperti hidup ini terlalu penuh tekanan hanya karena hal-hal kecil yang di luar kendali kamu ikut mencuri ruang di pikiranmu? Seolah-olah ada ekspektasi tak terlihat yang terus membisik. Kamu harus bisa atur semuanya. Padahal kenyataannya, tidak semua hal memang seharusnya kita genggam. Kalau kita tarik garis mundur sebentar, prinsip ini sebenarnya bukan sekadar wacana. Filsuf stoik seperti Epictetus sudah mengajarkannya ribuan tahun lalu. Kita hanya bisa benar-benar mengendalikan pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Selebihnya, respon orang lain, cuaca, hasil, bahkan cinta yang dibalas atau tidak, itu berada di luar jangkauan kendali kita. Namun, justru disitulah pergulatan batin sering terjadi. Karena, apa iya kita bisa benar-benar menerima kalau banyak hal yang kita pedulikan ternyata tidak bisa kita atur hasilnya? Apa kita siap menelan kenyataan bahwa sekeras apapun usaha kita, bisa jadi hasilnya tetap jauh dari harapan? Mungkin kamu pernah dalam posisi ingin mengubah sikap seseorang, memperbaiki situasi yang tak adil, atau membuat semuanya berjalan sesuai rencana dan gagal. Lalu merasa kesal, marah, kecewa, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Padahal, rasa kecewa itu seringkali bukan berasal dari kenyataan yang terjadi, tapi dari benturan antara harapan dan kenyataan. Harapan bahwa kita bisa, atau seharusnya bisa, mengendalikan semuanya. Dari sisi psikologi modern, ini disebut dengan illusion of control. Sebuah bias kognitif yang membuat kita merasa seolah-olah memiliki kontrol atas hal-hal yang sebenarnya tidak kita kuasai. Salah satu penelitian terkenal dari Langer, 1975, menunjukkan bahwa manusia cenderung merasa lebih percaya diri ketika diberi pilihan, meskipun pilihan itu tidak berpengaruh pada hasil. Ini menunjukkan bahwa perasaan mengendalikan memberi rasa aman. Tapi rasa aman semu bukanlah fondasi yang kuat untuk ketenangan jangka panjang.
Lalu bagaimana cara membedakan yang benar-benar dalam kendali kita? Refleksi. Diam sejenak, lalu tanyakan dengan jujur. Apakah ini sepenuhnya tergantung padaku? Jika tidak, mungkin yang bisa kamu lakukan adalah merespons dengan sebaik mungkin, bukan mengatur hasilnya. Misalnya, kamu bisa menyampaikan pendapat dengan sopan, tapi kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang akan setuju. Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus, tapi kamu tidak bisa memaksa perasaannya. Kamu bisa berusaha maksimal, tapi kamu tidak bisa menjamin hasilnya akan sesuai harapan. Terkadang, justru melepaskan kendali palsu itulah bentuk tertinggi dari kendali yang nyata. Sebab dengan begitu, kamu mengembalikan energi untuk hal-hal yang bisa kamu bentuk, bukan membuang waktu untuk memaksa dunia agar tunduk pada rencanamu. Apakah itu berarti kita pasrah? Tidak. Stoikisme bukan tentang pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, prinsip ini menuntun kita untuk bertindak aktif pada wilayah yang benar-benar bisa kita ubah. Cara berpikir, cara bersikap, cara mencintai, cara menghadapi kegagalan, dan cara menyikapi hal-hal yang tak berjalan sesuai keinginan. Dan disinilah kamu akan mulai merasa tenang, bukan karena semua hal berjalan mulus, tapi karena kamu berhenti melawan arus yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mulai menyelaraskan dirimu dengan realitas, bukan dengan ekspektasi yang kamu ciptakan sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi, kenapa hidup ini tidak sesuai keinginanku? Tapi, apa yang masih bisa kulakukan, meski hidup tak sesuai keinginanku? Sebab kadang, kekuatan sejati bukan tentang menggenggam lebih banyak, tapi berani melepaskan yang bukan milik kita sejak awal. Poin 2. Rangkulah momen saat ini. Ada momen di mana kamu duduk diam, tapi pikiranmu berlari ke tempat yang jauh. Kadang ke kejadian beberapa tahun lalu yang belum tuntas di hati. Kadang ke masa depan yang belum tentu datang, tapi sudah membuat dada sesak. Pernah seperti itu? Lucunya, meskipun tubuhmu ada di sini, seolah-olah kamu tidak benar-benar hadir. Dan semakin sering itu terjadi, semakin terasa seperti hidup hanya jadi serangkaian tugas yang harus diselesaikan, bukan sesuatu yang bisa dihayati. Tapi mari pelan-pelan kita bahas, apa benar kita tidak bisa hidup di saat ini, atau justru kita terlalu sibuk menghindarinya? Manusia, secara neurologis, memang dirancang untuk mengingat dan memprediksi. Otak kita menyimpan pengalaman sebagai pelajaran, dan membuat simulasi masa depan untuk bertahan. Namun justru karena kemampuan ini, kita juga mudah terjebak dalam kenangan yang menyakitkan atau skenario masa depan yang mengancam, meskipun semua itu belum tentu nyata. Dan ketika itu terjadi, kita mulai kehilangan kepekaan terhadap detik ini. Yang nyata, yang ada, yang sedang berlangsung. Kita menjadi penumpang di kehidupan sendiri. Dalam stoikisme, ini bukan soal hidup santai dan pasrah. Justru sebaliknya. Ini soal hadir dengan sepenuhnya di dalam realitas yang sedang berlangsung. Marcus Aurelius sendiri pernah menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggu. Kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti saat ini." Artinya kekuatan itu sudah ada di sini, di momen ini. Bukan besok, bukan nanti. Dan menariknya, dalam dunia psikologi modern, mindfulness, perhatian sadar terhadap saat ini, sudah terbukti menurunkan kecemasan, stres, bahkan gejala depresi. Bukan karena masalah hidupnya hilang, tapi karena persepsi kita terhadap waktu menjadi lebih jernih. Kita berhenti memerangi apa yang tidak bisa disentuh, dan mulai menyentuh kembali yang selama ini kita abaikan. Mungkin kamu bertanya, kalau memang penting, kenapa justru saat ini sering terasa hampa? Jawaban yang mungkin terdengar pahit adalah karena kita belum berdamai dengan diri sendiri, dengan penyesalan, atau bahkan dengan kenyataan bahwa tidak semua harus bisa dikontrol. Kita lebih nyaman sibuk merencanakan hari esok daripada diam sejenak dan merasakan apa yang sedang terjadi hari ini. Dan ini bukan perkara waktu luang. Banyak orang punya waktu, tapi tak pernah hadir. Bahkan ketika makan, jalan, atau duduk bersama orang terdekat,
pikiran tetap sibuk membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Coba ingat kembali, berapa banyak keputusan penting yang kita ambil saat sedang benar-benar tenang dan hadir? Dan berapa banyak penyesalan datang dari keputusan yang didorong oleh kecemasan akan masa depan atau bayang-bayang masa lalu? Rangkullah momen saat ini bukan berarti menolak masa depan, tapi ini soal fondasi. Kita tidak bisa membangun esok yang tenang di atas hari ini yang terus kita tinggalkan. Kita tidak akan pernah merasa cukup jika terus menunda untuk merasa cukup. Mungkin memang tidak semua orang siap berhenti dan hadir sepenuhnya. Karena saat kita benar-benar hadir, kita harus berhadapan langsung dengan rasa takut, hampa, atau pertanyaan dalam hati yang selama ini kita hindari. Namun justru di sanalah keberanian diuji. Mampukah kamu hanya duduk, mendengarkan detak jantungmu, dan berkata, "Saat ini cukup, aku ada di sini," dan itu sudah sangat berarti? Karena ketika kamu mulai hadir, kamu berhenti mengejar ilusi dan mulai merasakan hidupmu sendiri, dengan penuh kesadaran. Poin 3. Terimalah perubahan sebagai bagian dari hukum alam. Ada saat di mana kamu merasa, seandainya semuanya bisa tetap seperti dulu, stabil, familiar, nyaman. Tapi kenyataannya, segalanya berubah. Orang berubah, situasi berubah. Bahkan, diri kamu sendiri mungkin bukan lagi seperti yang kamu kenal beberapa tahun lalu. Dan itu membuat kita bertanya pelan dalam hati. Kenapa kita sulit sekali menerima perubahan, padahal kita hidup di tengah arusnya setiap hari? Manusia secara biologis memang cenderung mencari kestabilan. Otak kita menyukai pola yang bisa diprediksi, karena itu memberi rasa aman. Ketika sesuatu berubah, baik itu pekerjaan, relasi, peran, atau bahkan lingkungan, sistem saraf langsung menafsirkan ancaman. Maka wajar kalau sebagian besar dari kita tanpa sadar melawan perubahan hanya demi mempertahankan rasa kontrol. Tapi ironisnya, justru perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Lihat saja alam, musim berganti, tubuh menua, pohon tumbuh, lalu gugur. Tidak ada yang bertahan dalam bentuk yang sama selamanya. Dalam stoikisme, perubahan bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi diterima sebagai bagian dari logos, tatanan rasional alam. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita belajar selaras. Tidak melawan arus, tapi berenang dengan irama airnya. Mungkin kamu pernah mengalami satu hubungan yang berubah perlahan, bukan karena salah siapa-siapa, tapi karena arah hidup yang sudah tak lagi sejajar. Atau pekerjaan yang dulu penuh makna, kini terasa hambar dan menyesakkan. Ada masa di mana kamu merasa kehilangan sesuatu yang dulu membuatmu bahagia. Tapi kalau ditarik lebih dalam, apakah kamu benar-benar kehilangan itu? Atau kamu sedang kehilangan narasi lama yang dulu kamu pakai untuk merasa aman? Kadang, yang menyakitkan bukan perubahan itu sendiri, tapi keruntuhan dari identitas yang sudah lama kita rawat. Peran, citra, ekspektasi, semua itu perlahan pudar ketika realitas berubah. Dan disitulah konflik batin muncul. Bukan karena dunia jahat, tapi karena kita belum siap melihat bahwa struktur yang kita pegang erat mungkin memang sudah waktunya dilepaskan. Namun menariknya, beberapa orang bisa terlihat sangat tenang dalam menghadapi perubahan besar. Bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka tahu di mana harus berdiri. Mereka tidak meletakkan jati dirinya pada hal-hal yang bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka membangun kekuatan dari dalam, bukan dari peran, jabatan, atau validasi luar. Dan itu membuat mereka lentur, bukan rapuh. Bukan berarti semua orang harus kuat setiap saat. Kita juga manusia. Menolak perubahan, menangis karenanya, atau merasa tidak siap, itu manusiawi. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita ingin memeluk sesuatu yang sudah tidak lagi selaras? Sampai kapan kita ingin menyangkal realitas yang terus berjalan, sementara kita tertinggal di persimpangan yang sama? Menerima perubahan bukan menyerah. Justru itu bentuk keberanian. Keberanian untuk berkata, aku mungkin belum tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak akan memaksa dunia agar tetap seperti kemauanku. Karena semakin kita melawan, semakin kita merasa dunia menyakitkan.
Tapi ketika kita mulai menerima, pelan-pelan rasa damai itu muncul. Bukan dari luar, tapi dari kesadaran bahwa kita sedang belajar hidup seperti apa adanya. Dan mungkin justru di tengah perubahan itulah kita akhirnya menemukan versi diri yang lebih jujur, lebih matang, lebih bebas. Jadi, apa yang sebenarnya kamu pertahankan saat ini? Apakah masih layak kamu perjuangkan? Atau sebenarnya kamu hanya takut kehilangan citra yang sudah tidak lagi mencerminkan dirimu yang sekarang? Poin 4. Lepaskan keterikatan pada pengakuan dari luar. Kadang tanpa sadar, kita begitu sibuk membuktikan bahwa kita layak, sampai lupa bertanya, layak menurut siapa? Mungkin kamu pernah merasa gelisah karena tidak ada yang memuji usahamu, atau kecewa saat apa yang kamu lakukan tidak dilihat. Diam-diam, kita mulai mengaitkan nilai diri dengan seberapa sering kita mendapat tepuk tangan. Dan pelan-pelan, tanpa disadari, kita menjadikan pengakuan dari luar sebagai bahan bakar utama untuk merasa cukup. Padahal, apakah itu memang satu-satunya cara untuk merasa bernilai? Jika kita tarik lebih dalam, keinginan untuk diakui itu bukan sesuatu yang salah. Itu bagian dari manusia sebagai makhluk sosial. Dari sisi psikologi evolusi, rasa diterima dalam kelompok memang berkaitan erat dengan rasa aman. Tapi masalahnya muncul ketika kebutuhan alami ini berubah jadi ketergantungan emosional. Ketika satu komentar buruk bisa menghancurkan semangat, atau ketika kita rela mengubah diri hanya demi terlihat sesuai ekspektasi orang lain, di situ ada yang perlu ditinjau ulang. Fenomena ini makin kentara di dunia yang terhubung secara digital. Media sosial misalnya mempercepat bagaimana manusia membentuk persepsi tentang diri sendiri melalui angka, likes, views, share. Tapi berbagai studi menunjukkan bahwa makin sering seseorang mengukur harga dirinya dari pengakuan luar, makin tinggi pula risiko kecemasan, ketidakpuasan diri, bahkan depresi. Jadi, apa yang sebenarnya kita cari? Kadang, bukan sekadar pujian, tapi rasa dibutuhkan, rasa berarti. Atau bahkan, mungkin, kita sedang ingin menutup luka lama. Luka yang muncul dari masa lalu, saat merasa tidak pernah cukup, tidak pernah dilihat, atau selalu dibandingkan. Maka sekarang, kita ingin membuktikan sesuatu. Sayangnya, pengakuan dari luar tidak pernah benar-benar mengisi ruang kosong itu. Karena begitu satu validasi didapat, kita ingin lagi. Dan lagi. Sampai tidak sadar bahwa kita sedang membangun identitas di atas hal yang rapuh. Lalu bagaimana melepaskan? Bukan dengan menjadi antisosial. Bukan juga dengan berhenti peduli. Tapi dengan mengalihkan pusat nilai dari luar ke dalam. Kita bisa mulai dengan menyadari bahwa proses, bukan tepuk tangan, yang membentuk karakter. Bahwa tidak semua yang diam itu gagal. Tidak semua yang tak terlihat itu sia-sia. Contohnya seseorang yang tetap bekerja dengan integritas, meskipun tidak viral. Atau orang yang membantu tanpa menceritakan apapun. Mereka hadir, berkarya, berdampak, tanpa bergantung pada sorotan. Dan justru, dari ketenangan mereka, kita bisa merasakan sesuatu yang dalam. Mereka tidak sedang mencoba terlihat baik. Mereka hanya hadir, seutuhnya. Yang menarik, ketika seseorang berhenti mengejar pengakuan, justru saat itu ia jadi lebih menarik. Karena yang muncul bukan pencitraan, tapi keaslian. Dan dalam keheningan itu, orang lain mulai menghormati. Bukan karena penampilan, tapi karena ada wibawa yang muncul dari dalam. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar ingin dikenal? Atau kamu hanya tidak ingin merasa sendiri? Apakah kamu butuh tepuk tangan? Atau sebenarnya hanya sedang ingin dipercaya? Kalau jawabannya adalah yang kedua, mungkin sudah saatnya menata ulang arah. Karena yang benar-benar tulus, tidak akan butuh pengakuan untuk merasa cukup. Ia hadir karena itu bagian dari siapa dirinya. Dan itu tidak bisa dipalsukan. Poin 5. Sadari siklus alami kehidupan. Pernah nggak kamu merasa seolah-olah kamu harus terus kuat, terus naik, terus berhasil,
Seakan hidup ini adalah tangga yang tak boleh kamu turun barang satu langkah pun. Kita sering diajarkan untuk jangan berhenti. Padahal kalau kita diam sebentar dan memperhatikan cara alam bekerja, tidak ada yang terus mekar tanpa pernah gugur. Pohon, ombak, cuaca, bahkan siang dan malam pun berjalan dalam siklus. Ada masa berkembang, ada masa matang, dan ada masa surut. Lalu kenapa kita sebagai manusia sering merasa takut saat hidup tidak terus di atas? Bisa jadi, karena kita hidup dalam kebiasaan yang menyamakan stagnasi dengan kegagalan. Kita terbiasa mengaitkan nilai diri dengan seberapa sibuk, seberapa tinggi, seberapa produktif. Maka ketika kita mulai melambat, atau justru saat semua mulai berubah, rasa panik itu muncul. Tapi apakah itu tanda bahwa kita lemah, atau justru itu panggilan untuk lebih sadar? Dalam psikologi perkembangan, fase-fase hidup memang berjalan tidak lurus. Ada masa tumbuh, ada masa bertanya ulang, dan ada masa kita perlu mundur sedikit untuk melihat lebih luas. Bahkan Erik Erikson menyebut bahwa di tengah hidup, kita akan berhadapan dengan pertanyaan, apakah kita masih bisa memberi makna atau justru merasa kosong? Dan ini bukan soal produktivitas semata, tapi soal kemampuan batin untuk menyadari bahwa kehidupan itu bergerak dalam gelombang, bukan garis lurus. Masalahnya, saat seseorang terlalu lama bergantung pada pencapaian sebagai tolok ukur harga diri, maka fase melambat terasa seperti kehilangan diri. Padahal mungkin bukan dirinya yang hilang, tapi citra dirinya, yang dibangun dari ekspektasi, bukan kejujuran. Contohnya, coba bayangkan seseorang yang dulunya selalu sibuk, selalu punya tujuan besar, tapi kini hidupnya melambat. Mungkin karena kesehatan, pergeseran karier, atau transisi peran dalam keluarga. Ketika ia tidak bisa lagi seproduktif dulu, pertanyaannya bukan cuma soal waktu, tapi soal siapa dirinya sekarang. Dan kalau dia tidak bisa melihat makna dalam diam, ia bisa terjebak dalam rasa malu, kehilangan, atau bahkan penyangkalan. Tapi beberapa orang justru terlihat tenang dalam fase semacam itu. Kenapa? Karena mereka sadar, ini bukan akhir, ini fase. Mereka tidak menolak kenyataan. Mereka tidak memaksa semua kembali seperti dulu. Mereka membiarkan diri mengalami, menerima, dan menata ulang makna baru dari hidup yang terus berubah. Dan yang menarik, orang-orang seperti ini justru sering membawa ketenangan di sekelilingnya. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka berhenti berpura-pura bahwa semua harus selalu naik. Mereka hadir sebagai versi diri yang selaras dengan realitas, bukan realitas sosial yang dibentuk dari kecepatan dan pencapaian semu. Jadi, kalau kamu sedang berada di fase hidup yang terasa stagnan, gelap, atau melelahkan, jangan langsung anggap itu kesalahan. Bisa jadi, itu adalah musim gugur dalam hidupmu, yang sedang membuka jalan menuju pertumbuhan yang lebih jujur. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan perubahan, tapi upaya kita untuk terus terlihat kuat, ketika sebenarnya kita hanya ingin diizinkan diam dan didengar. Poin 6. Temukan pertumbuhan dalam kesulitan. Ada rasa yang sulit dijelaskan saat hidup tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Saat hal-hal yang dulu kamu andalkan mulai runtuh satu persatu. Saat kamu kehilangan sesuatu yang kamu anggap sebagai bagian dari dirimu. Dan di momen-momen seperti itu, dunia bisa terasa hening, sepi, dan asing. Lalu muncul pertanyaan yang pelan tapi tajam. Untuk apa semua ini terjadi? Mungkin kamu pernah berada di titik itu, di mana kamu berusaha terlihat kuat di luar, tapi di dalam ada sesuatu yang retak, dan kamu tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyusun ulang segalanya. Tapi justru dari sana, seringkali tumbuh sesuatu yang baru. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena perlahan, kamu mulai melihat bahwa luka itu membawa pesan. Filosofi Stoik tidak memuliakan penderitaan, tapi ia mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, tersembunyi ruang untuk berkembang. Kalau kita bersedia mendengar. Bukan soal menjadi kuat karena dipaksa, tapi soal menyadari bahwa tidak semua rasa sakit adalah kutukan.
beberapa justru memperlihatkan bagian dari diri yang selama ini kita sembunyikan. Secara psikologis, ini disebut post-traumatic growth. Banyak studi menunjukkan bahwa orang yang mengalami peristiwa berat, kehilangan, kegagalan, perubahan drastis, bisa mengalami lompatan besar dalam kematangan emosional dan pemahaman diri. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka punya keberanian untuk melihat langsung ke arah yang biasanya dihindari, batinnya sendiri. Contoh paling sederhana, kamu mungkin pernah gagal dalam hubungan yang kamu perjuangkan sepenuh hati. Rasanya seperti semua nilai dirimu hancur. Tapi seiring waktu, kalau kamu tidak menolak rasa sakit itu, kamu mulai melihat pola, mulai sadar bahwa selama ini kamu menggantungkan harga dirimu pada penerimaan orang lain. Dan kesadaran itu, walau pahit, justru membuka ruang untuk membangun hubungan baru. Dimulai dari hubunganmu dengan dirimu sendiri. Tapi penting juga disadari, tidak semua penderitaan otomatis membawa pertumbuhan. Kalau tidak diproses dengan kesadaran, rasa sakit justru bisa berubah jadi racun. Banyak orang terjebak dalam pola mengulang luka karena mereka tidak tahu cara menguraikannya. Maka pertanyaannya bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang ingin dia tunjukkan? Kadang jawabannya muncul perlahan, dalam dialog internal yang hening, dalam malam yang terlalu panjang, atau saat kamu mulai jujur bahwa kamu tidak ingin kembali jadi dirimu yang dulu, karena sekarang kamu mulai mengenal sisi dirimu yang lebih dalam, yang lebih tahan banting. Dan orang yang tumbuh dari tempat seperti ini biasanya membawa ketenangan yang tidak keras, tapi terasa. Wibawa yang tidak ribut, tapi kuat. Mereka tidak banyak menjelaskan, tapi kehadirannya cukup untuk membuat orang lain diam dan berpikir ulang tentang apa makna dari kuat yang sebenarnya. Jadi sekarang mungkin bukan waktunya bertanya kapan semua ini selesai, tapi apa yang sedang dibentuk dari dalam diriku. Karena mungkin kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang disusun ulang. Dan untuk itu, perlu keberanian. Bukan untuk bertahan, tapi untuk menerima bahwa tidak semua hal akan nyaman, tapi beberapa memang diperlukan. Poin ketujuh, bangun kekayaan batin. Ada satu jenis kekayaan yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa ditunjukkan lewat angka. Tapi saat kamu memilikinya, cara bicaramu berubah. Cara kamu merespon situasi juga tidak sama lagi. Bukan karena kamu jadi lebih pintar, tapi karena kamu lebih utuh. Kekayaan batin tidak berisik. Ia tidak mencari sorotan. Tapi diam-diam, kehadirannya mengubah atmosfer. Mungkin kamu pernah merasakannya. Bertemu seseorang yang hidupnya sederhana, tapi terasa tenang. Tidak sibuk membuktikan apapun, tapi setiap perkataannya terasa dalam. Tidak banyak gaya, tapi ada sesuatu yang nyambung dengan kedalamanmu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa sampai ke titik itu? Jawabannya tidak sederhana. Banyak orang keliru mengira bahwa kualitas seperti itu datang dari bakat lahir atau pengalaman spiritual yang langka. Tapi fakta yang lebih realistis dan juga lebih menenangkan adalah kekayaan batin bisa dibangun. Disusun perlahan, dari kesadaran kecil yang konsisten, dari kejujuran terhadap diri sendiri, bukan dari pencitraan. Penelitian tentang spiritual well-being dan internal validation menunjukkan bahwa inti dari ketenangan batin adalah kemampuan untuk menerima diri, mengenal nilai pribadi, dan tidak menggantungkan harga diri pada pujian atau sorotan. Saat seseorang memiliki rasa cukup dari dalam, ia tidak mudah terguncang oleh tekanan sosial yang menuntut pembuktian terus-menerus. Tapi memang, membangun kekayaan batin di tengah dunia yang sibuk dengan angka dan impresi bukan perkara ringan. Banyak orang terbentuk oleh pengalaman hidup yang membuat mereka merasa bahwa nilai diri hanya diukur dari apa yang terlihat. Hasil, pencapaian, pengakuan. Dan ketika semua itu hilang, mereka pun ikut runtuh. Padahal yang runtuh bukan dirinya, tapi identitas yang dibentuk di luar dirinya. Kamu mungkin pernah melihat ini. Seseorang yang tampak berhasil di luar, tapi di dalamnya kosong.
Seolah-olah setiap prestasi adalah upaya menambal kekosongan yang tak pernah bisa terisi. Karena sejak awal, ia tak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya tanpa perbandingan. Sebaliknya, orang yang kaya secara batin bisa hidup tanpa keramaian. Ia tidak butuh validasi untuk merasa utuh. Dan justru karena itu, ia bisa hadir lebih penuh untuk orang lain, tanpa agenda tersembunyi. Tentu ada tantangan. Di masyarakat yang gemar menilai dari apa yang tampak, mereka yang memilih hidup berdasarkan nilai batin sering disalahpahami. Dianggap tidak ambisius, dibilang kurang agresif. Padahal sebenarnya, mereka sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih mahal, integritas. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang tidak banyak dimiliki. Jadi kalau kamu merasa belum memiliki itu, jangan berkecil hati. Kekayaan batin bukan hadiah dari langit. Ia dibentuk dari keberanian untuk bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku, meski tidak terlihat oleh siapapun? Dan saat kamu mulai menjawab pertanyaan itu dengan jujur, perlahan, kamu akan merasa lebih tenang, lebih utuh. Bukan karena semuanya jadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi butuh semua hal terlihat sempurna untuk merasa cukup. Kamu tidak lagi terlalu mengambil hati, karena kamu tahu, nilai dirimu tidak pernah tergantung pada sorakan. Poin ke-8. Pahami dan terimalah takdir. Ada saat di mana kamu sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya tetap bukan seperti yang kamu bayangkan. Sudah bersungguh-sungguh, bahkan sampai mengorbankan banyak hal, tapi dunia seolah berkata, bukan ini jalannya. Lalu kamu mulai bertanya, apa semua ini sia-sia? Kenapa harus aku? Tapi di balik pertanyaan itu, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya tentang kecewa karena gagal, tapi tentang kenyataan yang sulit diterima, bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Takdir, kata yang sering terasa berat, kadang terdengar religius, kadang terdengar pasrah, dan seringkali kita hindari karena terasa seperti kita harus menyerah. Tapi, apa benar takdir itu berarti menyerah? Kita terbiasa hidup dalam budaya yang menekankan kendali dan pencapaian. Semakin kamu bisa mengatur hidupmu, semakin kamu dianggap berhasil. Maka tak heran, saat sesuatu berjalan di luar rencana, yang muncul bukan hanya rasa gagal, tapi juga rasa kehilangan identitas. Seolah jika kamu tidak mampu mengendalikan hidupmu, maka kamu tidak cukup baik. Tapi, bagaimana kalau sebagian dari beban yang kamu bawa selama ini justru berasal dari ilusi bahwa semua bisa kamu atur? Filsafat Stoik tidak memandang takdir sebagai nasib yang mematikan semangat. Justru sebaliknya, takdir dipahami sebagai pertemuan antara pilihan sadar dan realitas yang tidak bisa kamu hindari. Kamu bisa memilih bagaimana berpikir, merasa, dan bertindak, tapi kamu tidak bisa memilih semua hasil. Dan justru dari situlah kemerdekaan batin muncul, bukan dari mampu mengatur segalanya, tapi dari kemampuan untuk tidak goyah ketika segalanya tidak bisa kamu atur. Dalam banyak studi tentang resiliensi dan kesehatan mental, ditemukan bahwa orang yang mampu menerima kenyataan tanpa harus menyukainya, justru memiliki stabilitas emosional yang lebih kuat. Mereka tidak menyangkal rasa sakit, tapi juga tidak tenggelam dalamnya. Mereka tahu, beberapa hal memang tidak harus bisa dijelaskan. Cukup diterima. Tapi memang, tidak mudah membedakan antara apa yang benar-benar takdir dan apa yang sebenarnya masih bisa diubah. Di situ pentingnya kejujuran batin. Kadang, kita terlalu cepat bilang, sudah jalannya, padahal sebenarnya kita takut mencoba lagi. Atau sebaliknya, terus memaksa sesuatu yang sudah jelas tidak bisa kita kontrol. Karena ego kita belum siap melepaskan. Takdir bukan tentang membiarkan hidup membawa kita seenaknya, tapi tentang mengenali kapan kita harus mendayung dan kapan kita harus belajar mengikuti arus. Kalau tidak, kita bisa kehabisan tenaga melawan ombak yang memang bukan untuk dilawan. Dan kadang, justru saat kamu berhenti melawan, kamu mulai melihat arah. Bukan karena semuanya tiba-tiba jadi mudah,
tapi karena kamu tidak lagi terlalu mengambil hati atas hal-hal yang memang bukan milikmu untuk dikendalikan sejak awal. Jadi, bukan kamu yang gagal. Mungkin hanya waktunya kamu berdamai dengan apa yang telah berlalu, dengan apa yang sedang kamu alami, dan dengan kenyataan bahwa tidak semua bisa kamu pilih. Tapi kamu tetap bisa menentukan siapa dirimu di tengah itu semua. Poin ke-9. Jadilah pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Setelah kita bicara tentang menerima takdir dan berdamai dengan batas kendali, ada satu pertanyaan yang biasanya muncul pelan-pelan dari dalam diri. Kalau hidup memang tidak sepenuhnya bisa kita atur, lalu apa yang seharusnya kita lakukan dengan keberadaan kita di dunia ini? Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Hidupmu biasa saja, tidak terlalu istimewa, tidak terlalu menonjol. Lalu muncul rasa ragu. Apa kehadiranku benar-benar berarti? Pertanyaan itu sering tidak diucapkan, tapi ia ada. Diam, mengendap. Stoikisme memberi arah yang sederhana tapi tegas. Nilai hidup tidak diukur dari seberapa besar sorotan yang kamu terima, tapi dari seberapa besar manfaat yang kamu berikan. Bukan manfaat heroik yang dramatis, tapi kontribusi nyata, sesuai kapasitas, tanpa tuntutan balasan. Secara psikologis, ini bukan idealisme kosong. Banyak riset menunjukkan bahwa perilaku prososial berkorelasi kuat dengan kesejahteraan mental yang lebih stabil. Orang yang memberi dengan niat internal, bukan demi citra atau pujian, cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan rasa makna hidup yang lebih kuat. Bukan karena mereka baik, tapi karena fokus hidup mereka bergeser dari aku ke kita. Tapi di sini perlu jujur, tidak semua tindakan memberi lahir dari niat yang sehat. Kadang, memberi dilakukan karena takut ditinggalkan, takut tidak dianggap, takut terlihat egois. Dalam kondisi seperti itu, memberi justru melelahkan. Kamu memberi, tapi hatimu kosong. Kamu membantu, tapi diam-diam berharap diakui. Dan itu manusiawi. Masalahnya bukan pada memberi, tapi pada motivasi yang belum selesai. Ketika memberi dijadikan alat untuk menambal rasa tak berharga, hasilnya bukan ketenangan, tapi kelelahan emosional. Kamu terus merasa kurang, seolah tidak pernah cukup berbuat baik. Sebaliknya, saat seseorang memberi dari tempat yang lebih utuh, efeknya berbeda. Ia tidak sibuk menghitung balasan. Ia juga tidak marah saat tidak dihargai. Bukan karena ia dingin, tapi karena ia sudah berdamai dengan nilai dirinya sendiri. Memberi menjadi ekspresi, bukan transaksi. Contohnya sederhana. Biasanya kalau kita menolong orang tanpa ada yang melihat, rasanya justru lebih ringan. Tidak ada beban citra. Tidak ada ekspektasi. Hanya kesadaran bahwa apa yang kamu lakukan memang selaras dengan nilai yang kamu pegang. Dan anehnya, di situ sering muncul rasa tenang yang sulit dijelaskan. Lingkungan akan merespons dengan cara yang berbeda-beda. Di tempat yang kompetitif, orang seperti ini bisa dianggap aneh, bahkan dimanfaatkan. Di tempat yang lebih sehat, mereka sering dihormati tanpa harus meminta. Tapi poinnya bukan reaksi lingkungan. Poinnya adalah posisi batinmu sendiri. Memberi manfaat bukan berarti mengorbankan diri tanpa batas. Stoik justru menekankan kebijaksanaan. Kamu tetap perlu menjaga diri, batas, dan kewarasan. Memberi yang sehat tidak menghancurkan pemberinya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, apa aku sudah cukup memberi? Tapi, dari tempat mana aku memberi? Dari rasa takut atau dari rasa cukup? Karena saat kamu mulai memberi tanpa harus membuktikan apapun, disitulah kamu benar-benar berhenti terlalu mengambil hati. Kamu hadir, berkontribusi, lalu melangkah kembali ke hidupmu dengan tenang. Poin ke-10. Renungkan, tinjau ulang, dan sesuaikan arah hidup. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang agak tidak nyaman. Bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, beradaptasi, lalu memberi manfaat. Ada satu fase yang sering dihindari karena terasa sunyi dan jujur secara brutal. Meninjau ulang arah hidup sendiri. Bukan sekadar bertanya,
Aku baik-baik saja, kan? Tapi pertanyaan yang lebih pelan dan lebih dalam. Aku sedang berjalan kemana sebenarnya? Masalahnya, manusia jarang benar-benar objektif saat menilai hidupnya sendiri. Banyak riset psikologi menunjukkan bahwa kita punya kecenderungan kuat untuk mempertahankan cerita lama tentang diri kita. Bahkan ketika cerita itu sudah tidak relevan. Otak lebih suka stabilitas daripada kebenaran. Ada rasa aman dalam kebiasaan, meskipun kebiasaan itu perlahan mengikis makna. Bias kognitif bekerja tanpa kita sadari. Kita pandai menjelaskan kenapa pilihan lama masih masuk akal, kenapa rasa hampa itu nanti juga hilang, kenapa tanda-tanda gelisah dianggap cuma fase lelah. Padahal, seringkali itu bukan lelah fisik, tapi kelelahan eksistensial. Capek menjalani hidup yang tidak lagi sejalan dengan nilai batin. Biasanya kalau kita perhatikan jujur, tanda-tandanya halus. Bangun pagi tanpa rasa antusias, meski semua terlihat baik dari luar. Menjalani hari dengan autopilot. Banyak alasan logis, tapi sedikit rasa hidup. Dan anehnya, kita justru sibuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya wajar. Stoik tidak mendorong perubahan impulsif. Mereka tidak mengagungkan lompat berani tanpa pertimbangan. Yang mereka tekankan adalah refleksi sadar. Menilai hidup dengan tenang, tanpa drama, tanpa menyalahkan diri, tanpa mencari kambing hitam. Hanya melihat fakta, apa yang masih selaras dan apa yang sudah menyimpang. Biasanya kalau kita benar-benar jujur, ada konflik batin yang muncul. Takut berubah karena takut kehilangan identitas lama. Takut mengecewakan orang. Takut dianggap gagal. Dan itu manusiawi. Banyak orang bertahan bukan karena hidupnya benar, tapi karena mengakui kesalahan terasa lebih menyakitkan daripada menjalani kebiasaan yang salah. Secara psikologis, ini disebut kebutuhan menjaga konsistensi diri. Kita ingin merasa pilihan masa lalu kita masuk akal. Padahal, mengubah arah bukan berarti semua yang lalu salah. Bisa jadi, itu benar untuk versi diri yang dulu. Tapi manusia bertumbuh. Nilai bergeser. Kesadaran berubah. Meninjau ulang hidup bukan tentang membenci masa lalu, tapi menghormatinya dengan cara yang dewasa. Mengakui bahwa aku yang sekarang mungkin membutuhkan arah yang berbeda. Contohnya sederhana. Ada orang yang bertahun-tahun mengejar status, lalu sadar bahwa yang ia rindukan justru ketenangan. Ada yang bertahan di relasi ideal, tapi merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ada yang sukses secara materi, tapi kehilangan rasa makna. Di titik itu, refleksi bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Menyesuaikan arah tidak selalu berarti perubahan besar. Kadang hanya mengubah prioritas. Kadang memperbaiki cara berpikir. Kadang berani berkata jujur pada diri sendiri. Yang penting bukan seberapa drastis langkahnya, tapi seberapa selaras ia dengan nilai batin. Karena pada akhirnya, hidup yang tidak pernah ditinjau ulang perlahan berubah jadi penjara yang tampak aman. Dan mungkin pertanyaan paling jujur bukan, apakah hidupku cukup baik? Tapi, apakah aku masih hidup dengan sadar atau hanya terbiasa bertahan? Disitulah ketenangan sejati mulai diuji. Bukan saat semuanya baik, tapi saat kamu berani menyesuaikan arah tanpa harus membenci dirimu sendiri. Kesimpulan, pernah nggak kamu duduk sendiri dalam diam, bukan karena lagi kosong, tapi karena ada sesuatu di dalam diri yang enggak selesai? Rasanya seperti semua hal di luar berjalan cepat, tapi bagian dalam kita tertinggal. Ada yang enggak terucap, bukan sedih, bukan marah, lebih pada, aku sebenarnya mau kemana sih? Tapi lidah terlalu kaku untuk bertanya, dan pikiran terlalu bising untuk menjawab. Dalam hidup seringkali kita merasa sedang mengejar sesuatu. Tapi di ujung hari, saat lampu mati dan suara dunia reda, kita sadar, yang kita kejar belum tentu yang kita butuh. Dan disitulah prinsip stoik membawa arah. Bukan untuk menjadi orang yang tak tergoyahkan, tapi seseorang yang tahu apa yang pantas dijaga dan apa yang layak dilepaskan. Kamu mungkin pernah mempertanyakan ini. Kenapa aku harus selalu kuat?
Kenapa harus tahan terus padahal dalam hati udah nggak sejalan? Kadang, kita terus menempel pada arah hidup yang dulu kita banggakan, meski sekarang sudah kosong. Bukan karena kita masih ingin, tapi karena takut mengakui bahwa pernah salah menilai. Pernah berharap pada sesuatu yang kini terasa asing. Pernah percaya itu adalah bagian dari identitas, padahal sebenarnya hanya pertahanan terhadap luka yang belum pulih. Realitanya, banyak orang hidup dengan narasi lama hanya karena itu memberi rasa aman. Tapi aman bukan selalu berarti damai. Dan bertahan bukan selalu berarti kuat. Menurut riset tentang self-serving bias dan introspection illusion, manusia cenderung membentuk narasi agar merasa benar. Bahkan ketika hati kecilnya tahu bahwa arah hidupnya sudah tak cocok lagi. Di situ kadang kita jatuh ke dalam perangkap diri sendiri. Bukan dunia yang mengikat kita, tapi pikiran kita sendiri yang menolak berubah. Namun, bagaimana kalau perubahan itu bukan ancaman, tapi undangan? Undangan untuk mengenal diri lebih dalam, bukan versi ideal yang dibentuk lingkungan, tapi yang sebenarnya. Yang kadang takut, kadang bingung, tapi tulus ingin selaras. Melepaskan bukan berarti menyerah. Justru di titik kamu berani meninjau ulang arah hidupmu, dengan jujur, tanpa pembelaan batin, tanpa topeng sosial, kamu sedang mengambil kembali otoritas atas hidupmu sendiri. Dan ini bukan hal sepele. Butuh keberanian, bukan hanya untuk berubah, tapi untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Termasuk diri sendiri. Mungkin kamu pernah merasa, aku udah cukup memberi, tapi tetap kosong. Atau, aku udah ikhlas, tapi kenapa masih berat? Bisa jadi karena selama ini, memberi dan ikhlas itu lebih jadi strategi bertahan, bukan ekspresi keutuhan batin. Dan ketika kita mulai sadar hal itu, lahirlah momen reflektif yang sunyi, tapi sangat jujur. Disitulah stoikisme menuntun. Bukan untuk menjadikanmu tahan pukul, tapi tahan olah. Tahan untuk melihat ke dalam tanpa kabur. Jadi, apa kamu sudah tenang? Atau hanya terbiasa diam? Dan di akhir semua ini, coba tanyakan pelan-pelan. Hidup seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan? Bukan yang kamu banggakan di mata orang lain, tapi yang membuatmu bernapas lebih utuh, walau tanpa suara? Karena berhenti terlalu mengambil hati. Bukan berarti kamu berhenti merasa, tapi kamu mulai memilah mana yang layak masuk ke hati, dan mana yang sebaiknya dilewatkan dengan senyuman tenang. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuasaan batin yang tidak perlu diucapkan, cukup dijalani.